Keros Ho Theos Jilid 3. Waktu penyelamatan dan pemulihan itu telah tiba. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Kerinduan Allah yang paling hakiki adalah menghadirkan kehidupan yang tenang, tentram, damai, dan sejahtera serta mapan. Namun hasrat Tuhan ini bukanlah utopia atau surga di muka bumi. Kehidupan yang dikehendakinya itu melampaui segala sesuatu yang ada dan ditawarkan oleh dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi dan akan dinikmati dalam kebersamaan dan dalam keintiman dengan Tuhan. Seluruh keindahan, kebahagiaan, dan kenyamanan yang dihamparkan dalam janji kudus ini baru akan terjadi kelak. 3 pokok renungan. Kapan nubuatan itu akan terjadi? Sesungguhnya waktunya akan datang. Kalimat ini menegaskan bahwa semua nubuatan sang nabi ini pasti akan terjadi dan tidak dapat digagalkan. Nubuat ini telah digenapi oleh Kristus sang tunas adil yang akan memimpin tanpa kecurangan dan tanpa tipu muslihat, yang ditandai oleh penghancuran dan pemusnahan pekerjaan setan serta mengusirnya dari kehidupan manusia. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kehadiran Kristus telah menelanjangi iblis, melucuti kuasanya dan menjadikannya tontonan umum. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Inilah waktu pemulihan itu, yakni di mana Yesus membuat iblis lumpuh dan tidak berdaya sama sekali. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat yang ke-18. Pokok renungan yang kedua, Kristus akan mengadili secara benar, bijak, dan adil. Sang Raja Keadilan itu telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jalan pendamaian bagi umatnya, yaitu agar kita selamat dari murka Allah akibat dosa. Roma 3 ayat 25 dan 26. Sebab tidak seorang pun yang bisa membenarkan dirinya sendiri, entah dengan melakukan hukum Taurat ataupun dengan berbuat baik. Roma 3 ayat 20, Roma 3 ayat 28. Sebab perbuatan baik manusia itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bukan bagi Allah. Ayub 22 ayat 2 dan ayat yang ketiga, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi benar, maka orang berdosa itu harus berada di dalam Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kebijaksanaan dan keadilan pemerintahan Kristus atas dunia membusuk akibat dosa, akibat perbuatan setan adalah cara untuk menghapus dosa umatnya. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Roma 11 ayat 27, itu dengan cara tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Mazmur 231 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengan demikian semua dosa dan kesalahan kita telah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Ibrani 9 ayat 28. Inilah waktu pemulihan, yaitu telah terjadi. Ya benar, sekarang ini pemulihan itu. Yang terakhir atau pokok renungan ketiga, Kristus adalah jalan keadilan kita. Kristus adalah Adonai Tzidkenu, Tuhan kebenaran kita, yaitu Raja sempurna, Raja yang telah datang untuk memerdekakan umatnya. Zakaria 9 ayat yang ke-9, seperti ada tertulis Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hanya dalam Kristuslah kita mempunyai jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dia yang tidak mengenal dosa itulah dijadikan dosa, yaitu menjadi korban penghapus dosa bagi kita agar kita bisa dibenarkan di dalam Dia. 2 Korintus 5 ayat 21.
Seharusnya kita semua sudah binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Roma 6 ayat 23 dan Efesus 2 ayat yang kelima. Inilah misi utama Kristus bagi kita. 1 Korintus 1:30. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, hari ini adalah kairos atau waktu perkenan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Closing statement yang kedua, tanpa pengorbanan Kristus, niscaya perdamaian antara dua pihak yang berseteru, yaitu antara Tuhan dengan orang berdosa, tidak akan pernah dapat terjadi. Efesus 2 ayat 14 dan 16. Yang ketiga, saat ini adalah waktunya bagi gereja Presbyterian Rahmat Allah dan semua orang percaya dan gereja Tuhan di seluruh dunia untuk mewartakan kepada jagat raya bahwa waktu pemulihan kini telah tiba. Tuhan